Nggak maju lah, pokoknya nggak bisa lama di situ itu nggak ngerti. Iya, tahu sendiri lah ya. Faktor iya, faktor manusianya kita paham lah udah lah. Kalau aman mah aman di Cimeng itu benar. Ya artinya kalau ribut-ribut anak-anak sama anak-anak wajar lah. Anak buah saya itu saya didik itu keras, saya didiknya latihnya. Chelsea ya. Tempe biasanya 1.000, sekarang udah 2.500. Kali ini Buletin Nua berkunjung ke suatu tempat di bilangan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tempat ini bernama Pasar Cimeng. Namanya memang unik atau nyeleneh untuk sebuah pasar. Sampai seorang public figure seperti Iwan Fals pun menyempatkan diri untuk mengabadikan nama pasar ini ketika berada di Bandar Lampung. Bagaimana asal-usul penamaan pasar ini? Apakah dari bahasa daerah yang kebetulan? Atau mungkin memang seperti itu adanya? Bagaimana juga aktivitas sehari-harinya? Tabi pun nabi tabi, hatok tuka wat saykhua, lapaham nyepo bedeng. Tinupai Buletin Nua, Ajoya, Pasar Cimeng. Kita kan sejarahnya dulu ya, asalnya pasar itu kan ya. Asalnya pasar ini kan sejarahnya punya Cinglen, sekolah Cina. Sampai SMA 8 seluas-luas itu, kan punya Cina semua itu tadinya. PKI meledak, dibubarilah, diambil oleh negara. Itu kan lapangan bola lah pasar Cimeng itu, lapangan bola orang Cina sekolah itu. Lapangan bola. Tapi mungkin asal-muasalnya sawah itu. Sebab di sana itu sawah semua tadinya, dari Kaliputu sawah semua itu sawah orang nggak belum pekon itulah. Iya, dijual lah sama orang Cina itu mungkin. Ya nggak mungkin orang Cina mau ngambil hak begitu luas hektar gitu kan kalau nggak dibeli kan pada waktu itu. Didirikan Cina ini sekolah Cina itu, Cinglen namanya itu, makanya disebut Cimeng itu. Awalnya pasar Lekocan, digantilah pasar Cimeng. Entah siapa yang ganti saya nggak tahu kan, tapi itu toko-toko sana lah yang ngediriin kayak Gedung Pakuwon. Tapi awalnya udah pernah ada pasar kemudian namanya Pasar Dakocan ya Pak ya? Awalnya diganti, dirubah nama Pasar Cimeng. Iya. Sekitar tahun berapa kalau? Allah alam saya nggak tahu ya. Pokoknya itu tahunnya ada Pasar Cimeng aja benar. Berarti kalau misalnya itu dulu itu dari tanah kosong ya Pak ya? Terus Enggak ada bangunan, memang udah ada ruko. Ya mungkin dipermanenkan lagi dua tingkat. Sama dengan pasar kangkung kan itu oh iya. satu tahun di orang ini sama pasar kangkung sama Cimeng. Dirubun semua, ganti bangun baru lagi. Ada dulu sih papan ininya, anggarannya tahunnya ininya ada, entah kemana hilang. Ya namanya takut itu ini orang mungkin kan. Nah itu ya lebih kurang ya saya minta maaf. Benar salahnya itu karena kita kata ini kan kata orang kan. Bapak bukan pelakunya kan. Iya. Yang penting nanti kita akurin benar nggak cerita bapak ini sama cerita ini kan nanti ketemu. Oh ya benar ini. Saya itu orang pribumi sana. Asli saya orang Dupakuan, ibu saya orang Dupakuan, bapak saya orang Bintuhan, Bengkulu. Asli saya sana, di kampung saya. Kampung saya itu. Iya, jadi awalnya saya parkir sepeda-sepeda, kita pada nganggur kan, bujang kan, namanya bujang ngerokok. Nah kalau perkembangannya itu Pak, dulu itu apa kan ada bioskop juga ya, bioskop Megaria ya? Iya, Gitu. nggak lama itu mah. Oh nggak lama? Nggak maju, mungkin nggak maju lah, pokoknya nggak bisa lama di situ itu nggak ngerti. Iya, tahu sendiri lah ya. Faktor iya, faktor manusianya kita paham lah udah lah. Itu yang cocok yang ngecuk mungkin kan kita nggak tahu kan. Ya namanya sumber uang. Tapi pernah ada ini gak sih Pak di Pasar Cimeng dari dulu sampai sekarang pernah ada kejadian yang ribut besar kah? Nggak ada. Artinya perebutan kekuasaan misalnya kayak gitu ya? Nggak ada. Oh nggak ada, emang Nggak ada ada. di atas ya? Memang nggak boleh juga. Harus tiga suku itu aja. Iya.
Kalau aman mah aman di Cimeng itu, benar. Ya artinya kalau ribut-ribut anak-anak sama anak-anak wajar lah pada waktu itu. Kalau sekarang nggak ada lagi, udah mungkin udah sadar apa malu. Satu pihak yang berwajib cepat datang kan, ya namanya pihak berwajib kan. Udah berapa lama jualan di sini? 4 tahun. Kalau suka dukanya apa sih Bu kalau Suka dukanya ya namanya kita jual perhiasan ya. Kalau lagi banyak orang jual ya perlu dana banyak. Gitu aja sih. Duka-dukanya kalau lagi sepi aja ya, apalagi Covid ya. jadi ada dampaknya juga? Dampaknya ya cuman nggak seberapa. Karena mereka di sini nih mayoritas lebih baik menyimpan uang gitu loh. Intinya datang itu pasti beli. Mengunjungi toko itu bukan kayak di Bambu Kuning ya, karena saya udah biasa di Bambu Kuning, pernah dagang di Bambu Kuning juga. Mereka cuman bisanya ngeliat-liat sini shopping gitu. Kalau di sini enggak, masyarakatnya rata-rata tujuannya membeli tas segram, tas 2 gram gitu. Dengar-dengar nih Bu, katanya Chelsea Olivia ayahnya juga punya toko. Ada di belakang. Toko Mas Logam Mulia. Bapaknya namanya Yakub. Masih sampai? Ada masih. Chelsea ya? Chelsea ya. Chelsea sering Enggak sih, waktu itu aja pernah dulu, tapi sekarang mah enggak lah. Saya bersyukur aja lah. Kalau kata dari sekarang kan data tadi ini dinas perhubungan setor diambil dia Spenda pada daerah sekarang ini diambil alih. Ya, saya dari jam 6 sampai jam 12 85.000 setor saya. Nah pulang saya. Yang penting kan untuk dapur aja kita ngebul selesai udah. Rokok udah. Ini nggak neko-neko kita harus punya sekian ratus ribu satu enggak. Bersyukur kita udah dapat gitu. Kalau lebih rezeki kita alhamdulillah gitu kan. Dan lagi pula saya faktor umur udah 70 hampir 70 saya. Hampir 10 tahun lebih di Cimeng gitu. Kalau orang nangis ngejerit kalau dia lurusin sampai ke Aceh lebih malah pulang lagi. Anak buah saya itu saya didik itu keras saya didiknya latihnya. Jadi ada yang di Bimuara sejalani yang ngoceh-ngoceh itu. Anak buah saya semua itu. Didikan saya semua itu. Pokoknya kalau alumni saya jadi aja orangnya. Pokoknya kalau saya itu mendidik itu benar. Yang benar yang penting kita itu jujur tanggung jawab saya bilang. Kerja ini kita nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, cuma nggak pakai otak, pakai lagi motor orang aja, orang kasih duit. Orang pakai okal. Kuliah di mana duduk kita enggak saya bilang. Syukur dapat kerjaan gue bilang. Jualan sayur mayur. Saya baru 6 tahun. Ya, baru 6 tahun. Udah lama. Belum, kalau 6 tahun. Kalau bapak saya sudah lama. Oh, di sini juga, Bu. Ya, bapak saya udah 25 tahun di sini. Ya, kami turun menurun. Inilah usaha kami. Dulu bapak saya membesarkan saya, sekarang saya yang membesarkan anak saya. Kalau sebelum COVID itu per hari kita minnya kita misalnya dapat 2.000 per hari. Kalau ini bisa turun 80%. Ya, per 80% per hari. Jadi jauh penghasilannya. Berarti dari jumlah pengunjung aja udah kelihatan. Ya, jumlah pengunjung aja udah mulai kelihatan. Sekarang apalagi kan udah ada HP canggih, jadi semuanya serba online. Tapi ya tetap masalah penghasilan jauh. Apalagi sekarang kan bahan-bahan naik semua. Semua naik, jadi ibu-ibu pada pusing. Jadi biasanya bisa beli 2 kilo, paling beli seperempat sekarang. Semua bahan pokok, termasuk tempe. Tempe biasanya 1.000, sekarang udah 2.500. Semakin menjerit Pak, sekarang Pak.
kasihan rakyat kecil. Kalau terus begini mau jadi apa kita nanti? Kalau boleh enakan zaman dulu apa zaman sekarang gitu? Sekarang lah. Sekarang ya Pak ya. Iya, zaman dulu itu kan sesuai juga lah ya, motor belum ada, masih keadaan masih begitu, tapi harga murah. Iya, nah itu beras masih kejangkau, kita beli beras kan sekarang kan 10.000 cuma dapat 1 kilo. Iya. Apa? Kayak suka dukanya gitu. Apa yang Bapak rasain selama ini? Ya banyak sih nak, jadi kita nggak bisa ingat lagi lah ya, nah, yang sudah berlalu sudahlah, yang penting kita kan sehat, ada kerjaan dapat duit sudah aman. Ya mudah-mudahan pasar ini tetap abadi seperti ini aja ya, jangan dirombak-rombak lah sama pemerintah, karena masyarakat ini lebih condong untuk masuki pasar-pasar seperti ini loh. Kalau udah dibentuk, udah dibangun itu kadang masyarakat males, dipikir mahal begini begitu ya, enakan begini gitu loh. Jadi rakyat itu masyarakat itu lebih nyaman dan lumayan lah bisa biayain anak kuliah. Itu kan yang dicari dalam hidup, ya enggak? Harapannya ya mungkin lebih maju aja lah ya. Kayak mana ya Mas? Sekarang udah bingung. Ya pokoknya sudah, yang penting ya seperti semula aja. Kalau dagang ya biasa aja Mas. Cuman ya satu Mas, kapan sekolah? Udah pusing anak sekolah. Ramenya pagi dia dari jam 6 itulah, jam 6 sampai jam 10 mulai rame. Nanti ketemu lagi jam 2 ramenya lagi. Ada jedahnya, jedah iklannya.